محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita adalah hambanya yang senantiasa menghamba dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia iman dan Islam yang tetap menghunjam dalam hati kita dan mewujud menjadi semangat dan tekad untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua, hingga insyaallah kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Kajian pagi ini adalah tentang struktur organ tubuh manusia dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Saya mulai bacakan mulai dari ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh, kata Allah, khalaqna al-insan, kami telah menciptakan manusia, min sulalatin min tin, berasal dari saripati tanah. Kita faham semua bahwa unsur-unsur kimiawi, molekuler sampai dengan atomik yang ada di bumi ini persis didapatkan juga unsur-unsur tersebut secara molekuler dan atomik ada di dalam tubuh manusia. Dari sini sudah jelas-jelas nyata bahwa Quran mengungkapkan sisi ilmu pengetahuan modern hari ini, di mana Quran diturunkan pada zaman Nabi sekitar tahun 700 Masehi, yang mana pada hari itu belum ada ilmu pengetahuan tentang unsur-unsur materi di alam raya secara molekuler dan atomik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dilanjutkan kepada ayat yang ke-13. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah tersebut dijadikanlah nutfah. Nutfah bisa diterjemahkan sebagai titik. Fi qararin makin, yang tersimpan di tempat yang kokoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika nutfah ini dimaknai sebagai benih dari calon manusia yang namanya zigot
Zigot adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur, di mana keduanya adalah satu sel utuh yang berasal dari separuh dari unsur laki-laki, yakni bapak, kemudian separuh berasal dari unsur perempuan, yakni ibu, kemudian menjadi satu sel utuh yang disebut dengan zigot. Kalau kemudian ini dimaknai sebagai nutfah, atau nutfah ini diterjemahkan sebagai zigot, maka kemudian fi qararim makin ini akan kita fahami sebagai rahim, yakni tempat yang kokoh. Tetapi kalaupun memaknainya sebelum terjadi zigot, yakni sebelum terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur, maka memahami qararim makin adalah apa yang dalam dunia kedokteran disebut sebagai tunika albuginea, atau selaput dari kantong-kantong sperma maupun kantong-kantong sel telur. Kalau dalam organ laki-laki namanya testis, kalau dalam organ perempuan namanya ovarium. Keduanya memiliki satu lapisan yang sangat kuat yang disebut dengan tunika albuginea. Baik, kita maknai saja bahwa qararim makin ini adalah rahim, kemudian nutfah ini adalah zigot. Maka benarlah adanya, Masya Allah wa tabarakallah, ternyata kontraksi rahim yang di sini digambarkan menjadi qararim makin, yakni tempat yang kuat. Kontraksi rahim itu ada yang menggambarkan seperti halnya orang yang kuat yang menarik truk yang sedang macet. Masya Allah. Jadi ketika seorang ibu sedang melahirkan dan mengejan, rahimnya itu kejang untuk mendorong bayinya lahir ke muka bumi, itu kekuatannya luar biasa. Luar biasa. Dan rahim itu juga satu-satunya organ tubuh yang pada suatu waktu dia bisa membesar menjadi puluhan kali lipat, dan pada kali berikutnya dia pun mengecil kembali kepada bentuk semulanya. Ini subhanallah tabarakallah, tidak ada organ tubuh yang lain yang semacam ini. Kita tahu rahim itu normalnya hanya kurang dari sekepalnya si seorang ibu yang punya rahim itu, kurang dari sekepalnya. Tapi begitu hamil dia bisa membesar dan terus membesar sampai sebesar itu, Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari sini saja pasti akal sehat akan mengatakan bahwa Quran ini benar-benar wahyu. Tidak mungkin Quran ini dikarang oleh seorang Muhammad di zaman itu, di mana betul-betul ilmu pengetahuan belum bisa menjangkau, namun keterangannya sudah begitu rinci. Ayat berikutnya, summa khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami ciptakan dari nutfah itu berubah menjadi alaqah, yakni setitik zarah tadi berubah menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian berubah lagi dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian diciptakanlah dari segumpal daging itu, yakni tulang. Fakasaunal 'idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar,
Kemudian kami kehendaki ciptaan ini menjadi satu ciptaan yang lain, artinya sempurna, menjadi individu yang berbeda dengan ibunya yang saat itu mengandungnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah sebaik-baik pencipta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini lebih dahsyat lagi karena di sini satu ayat yang panjang tidak diputus, tidak ada tanda waqaf, diawali dengan kata summa, artinya ini bersambung dengan proses sebelumnya. Kemudian di dalamnya ada fa, artinya peristiwa yang menyertai, jadi serta menyerta, betul-betul tidak terpisah dan tidak terbalik urutannya. Masya Allah, yakni perubahan dari titik nutfah tadi menjadi segumpal darah, menjadi daging, menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus daging. Subhanallah wa tabarakallah, ini benar-benar proses persis seperti yang ilmu pengetahuan hari ini menerangkan. Di dalam proses embriologi atau pembentukan organ tubuh manusia di dalam janin, ini semua terjadi pada kehamilan mulai dari 0 sampai dengan 3 bulan atau 100 hari, atau kalau pakai hitungan minggu itu 12 minggu. Maka di sana ada istilah yang namanya proses menjadi morula, menjadi blastula dan menjadi grastula. Terbentuknya embrio trilaminer, 3 helai lapisan yang namanya endoderm, kemudian mesoderm dan ektoderm. Jadi persis sekali rincian ilmu pengetahuan ini persis seperti yang tertera di dalam ayat ini, yakni surah Al-Mu'minun ayat mulai dari 12 tadi sampai ayat 14. Hadirin wal hadirat, dan Masya Allah, di sini pun tahap demi tahapnya disebut. Dalam kesempatan seperti ini saya kepingin menyampaikan kepada hadirin wal hadirat, untuk apa? Untuk kita menjadi mengimani bahwa Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang benar-benar enggak ada keraguan di dalamnya, dan ini harus menjadi petunjuk buat kita semua. Oleh karena itu, maka Al-Quran juga menjadi tempat rujukan bagi ilmu kedokteran, ilmu penyembuhan, bahkan berbagai macam metode penyembuhan yang di sana mengedepankan konsep Qur'ani, mengedepankan konsep ubudiyah, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat dikhawatirkan apabila ilmu penyembuhan, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ini tercerabut dari akarnya, tidak mengembalikannya kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah, sehingga seakan-akan peristiwa sehat dan sakit itu peristiwa alam yang tidak ada hubungannya dengan penghambaan dan ketuhanan. Hadirin hadirat, sudah waktunya kita kembali kepada orientasi ilmu pengetahuan menjadi orientasi Qur'ani,
menjadi orientasi ubudiyah, yakni kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fakasaunal idhama lahma, ini adalah kata-kata yang penting yang pada hari ini kemudian dikembangkan oleh kawan-kawan di bawah asuhan Allah yarham Ustadz Haris Mujahid dalam kemasan ilmu yang disebut dengan PAZ, Pas Al-Kasau, yakni dari kata-kata fakasaunal idhama lahma, yakni karena tubuh kita benar-benar pada awal pembentukannya itu mulai dari tahap-tahap nutfah, alaqah, mudghah, kemudian al-kasau, yakni pembungkusan tulang oleh daging. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah untuk kita semua kembali memahami Al-Quran ini, memahami kehidupan ini. Hakikatnya adalah keseluruhan sebagai rangkaian penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.